Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Hari-hari setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berkumpulnya kalian di sini, kita akan merencanakan kemenangan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum, saya telah mendapatkan kabar bahagia untuk Indonesia. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Oleh karena itu, kita mengalami kekosongan kekuasaan. Tapi yang saya bingung, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Karena Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menjajah negeri kita. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Ya, dia benar. Kemenangan adalah hak rakyat dan kita. Malam ini juga kita harus ke rumahnya Bung Karno. Setuju, saudara? Setuju. Kita tidak ingin ada alat campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah yang akan memutuskannya sendiri. Tepat sekali, berarti kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaannya dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Bu, ada Bung Karnonya. Kang Mas ada, sedang aku mencari Kang Mas. Ini Bu. Ada hal penting yang kami bicarakan dengannya. Oh baik, kalau gitu silakan masuk dulu. Silakan duduk, saya akan memanggil Kang Mas terlebih dahulu. Kang Mas. Iya, ada apa? Para pemuda datang untuk mencari Kang Mas, katanya ada hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Kenapa Abu sekalian mencari saya? Saya mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu di radio BBC London di Bandung. Dari itu, kami dan golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya setuju. Kami setuju untuk melaporkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Tidak bisa memberantas PPKI karena PPKI sudah pasti dibantu oleh Jepang. Oleh karena itu, kemenangan bangsa kita sendiri yaitu oleh kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Begitu Bu, tapi kita harus membicarakan ini dengan PPKI karena PPKI itu yang menyiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Kalau kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, kita bisa Bung, kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan armada Jepang. Apa kalian tidak memikirkan
nasib wanita dan anak-anak ke depannya jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana kita akan berdiri dengan kekuatan tersebut? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung? Beri saya waktu ini untuk membicarakan kepada golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah begitu kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tunggu dulu, Bung. Kita harus mempersiapkan ini matang-matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan ini akan dilaksanakan dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka itu masih pendek. Kita harus memikirkan ke depannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bung, sekarang kita semua sepakat. Ya, kita sepakat. Ya, kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini dampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar sendiri atas hal semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Mana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bertujuan agar tidak berpengaruh oleh Jepang? Kita akan mengasingkannya. Bagaimana kalau di Rengas Dengklok di suatu kota yaitu di Karawang dalam markas besar PETA di daerah Purwakarta yang dipimpin oleh Sudanto Subeno karena mereka memiliki hubungan erat di Jakarta? Saudara-saudara sekalian, apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian melakukan ini? Atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Senang, Bung. Kami hanya ingin membahas proklamasi yang kemarin. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa proklamasi akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat kalian benar tentang ini. Tapi tidak terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perjanjian ini hanya janji manis Jepang semata? Apa yang kalian lakukan? Apakah kita harus selamanya menunggu dari Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Tenang, saudara sekalian. Kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak usah banyak tolong lepaskan kita semua. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan kita bukan. Saya mengerti, kebutuhan kalian berdua terutama
masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya dukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Tunggu. Kacamata Bung mana, Bung? Oh iya, ini Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakan proklamasi besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan menyetujui kita sekarang. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Bapak ada, bentar saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf menunggu malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk mendiskusikan proklamasi kemerdekaan. Nah, silakan. Saya turut gembira dengan kabar itu. Silakan gunakan tempat yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI buatan dari Jepang. Jadi gimana Bung? Menurut kalian apakah ada solusi untuk permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang hari ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Setuju! Mohon diketuk Bu. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Ikuti saya.
usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih sudah menemani Bapak di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana dengan ibu saja yang menjahit? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jahitlah bendera dengan sederhana saja, asalkan kita memiliki niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan bendera Saksaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada Tolong kibarkan bendera Indonesia sebagai simbol kejayaan bangsa Indonesia. Tuhan Maha Kuasa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.